Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadan Ilham Aji Rukmantara dengan NIM 2008-917 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan static routing pada software Cisco Packet Tracer. Pembuatan video ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu tugas akhir dari mata kuliah Jaringan Komunikasi Data yang diampu oleh Bapak Galura Muhammad Suranegara, SPDMT. Pada tugas akhir kali ini, saya diminta untuk mengkonfigurasi satu router yang dihubungkan dengan dua switch, dan masing-masing switch ini dihubungkan dengan dua komputer. Ya, kurang lebihnya topologinya seperti gambar yang ini. Selanjutnya, saya juga diminta untuk mengubah hostname dari masing-masing perangkat dari router dan switch. Kemudian memberikan mekanisme pengamanan atau user authorized system dan keterangan perangkat agar perangkat tersebut tidak diotak-atik atau dikonfigurasikan oleh sembarangan orang. Lalu selanjutnya melakukan static routing pada jaringan tersebut dengan ketentuan IP seperti berikut ini. Namun sebelumnya, sebagai pengenalan, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan dua jenis routing. Yang pertama itu static routing dan yang kedua itu dynamic routing. Static routing merupakan pengaturan sebuah jaringan atau routing yang dilakukan oleh seorang administrator jaringan secara manual. Artinya setiap perangkat ya atau jaringan tersebut di routing dan disetting satu persatu oleh administrator jaringan. Artinya ketika menggunakan static routing ini, router, switch ini, dan PC-PC ini di routing satu persatu, dikonfigurasikan satu persatu. Kelebihan dari static routing ini salah satunya adalah tidak membutuhkan sumber daya yang begitu besar. Namun jika terjadi perubahan dalam jaringan ini, maka administrator jaringan itu harus mengkonfigurasi ulang si jaringan tersebut ya. Static routing ini lebih cocok pada jaringan yang lebih kecil dan tidak terlalu kompleks. Kemudian yang kedua itu ada dynamic routing, merupakan proses routing yang bekerja menggunakan protokol routing dan memiliki algoritma tertentu dalam menentukan jalur. Kebalikan dari static routing, dynamic routing ini jika ada suatu perubahan dalam jaringan, maka dynamic routing ini akan otomatis terrouting ya, karena memiliki algoritma dan protokol tertentu. Jadi lebih praktis gitu dibanding dengan static routing. Namun dibalik dengan kepraktisannya tersebut tetap ada kekurangannya, yaitu membutuhkan sumber daya yang begitu besar, terutama pada CPU dan memori pada router. Oke, langsung kita ke paket tracernya saja. Kita akan melakukan static routing karena ini dikonfigurasikan satu persatu. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita akan membuat sebuah jaringan yang terdiri dari satu router yang dihubungkan dengan dua switch, dan masing-masing switch ini dihubungkan dengan dua PC. Saja. Untuk routernya saya menggunakan PT router. Kita simpan di tengah. Untuk switchnya menggunakan 2950. Dua perangkat ya. Dan masing-masing switch ini dihubungkan dengan dua PC. Kurang lebih seperti ini. Oke, kita akan hubungkan menggunakan kabel chopper, menggunakan interface fast Ethernet 0/0. Kita ini menggunakan gigabit Ethernet. Begitu dengan switch yang kedua ya. Kemudian dari switch ini menggunakan interface fast Ethernet 0/1 dihubungkan ke PC 0. Ini juga Ethernet 2 dihubungkan dengan PC 1.
Selanjutnya kita ubah penamaan dari sini ya agar lebih mudah. Terus kita ubah posisinya biar keterangan-keterangan dari isinya itu terlihat ya. Nah, di sebelah sini bisa terlihat ini FA 1/0 berarti menggunakan interface fast Ethernet 1/0 ya. Dari belakang ini PC 4. Ini PC 3. Ini PC 2 dan ini PC 1. Ini harusnya terbalik ya. Ini. Nah. Ini PC 1. Ini PC 2. Kita dulu ke mana? Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi atau kita akan mengubah dari hostname router, kemudian dilanjut dengan hostname dari masing-masing switch ya. Kita masuk ke router terlebih dahulu, masuk ke CLI atau command line interface. Oke, masih ada dulu ada keterangan ya, kita ketik saja dulu, enter, kita aktifkan privilege mode-nya ya, enable, lalu masukkan config terminal, lalu masukkan hostname ya. Ini diminta untuk menggunakan router menjadi nama depan Anda dan nih nama depan Anda dan nih saya itu hadian ya, dengan nimnya 2008-917. Nah, bisa terlihat ya nama routernya itu sudah terganti, yang tadinya default router menjadi Rahadian underscore 2008-917 ya. Oke, kita exit saja, sudah selesai. Maaf. Oke, klik lagi. Selanjutnya kita ke switch 0 ya. Kita juga akan mengubah ya. Untuk konfigurasi dari switch ini dan router itu bisa melalui dua metode, satu menggunakan CLI ya, yang kedua itu menggunakan kabel konsol. Misalkan dari sini kita hubungkan ya ke konsol, otomatis dari switch ini bisa diatur dari PC 1 ya. Kita coba masuk ke desktop, lalu ke terminal. Terlihat ya di sini switch gitu ya. Nah, kita coba kita konfigurasikan config terminal, enable config terminal, lalu hostname. Ini diminta untuk menggunakan nama depan. Sudah terubah? Sudah ya. Membuktikannya bisa dilihat di sini tuh. Ini juga sama ya. Jadi bisa menggunakan CLI langsung di switch ataupun menggunakan kabel konsol di PC yang dihubungkan ke konsol switch tersebut. Selanjutnya untuk switch 1. Enable, lalu config terminal, lalu hostname. Ini menggunakan menggunakan NIM ya. Oke, sudah. Switch 0 tadi diubah menjadi nama Rahadian
Selanjutnya kita akan buat mekanisme pengamanan pada switch, atau kita akan menggunakan access authorized system gitu ya, dari masing-masing perangkat ini, dari router, dari switch ini juga. Nah, masih di privilege mode gitu ya. Ini yang membedakan privilege sama dengan user biasa itu, ketika user biasa itu menggunakan tanda besar seperti ini ya. Kalau privilege mode itu menggunakan pagar ya. Kita masuk ke config terminal lagi, kita ke config, lalu kita ke username, kita masukkan username-nya. Menggunakan nama depan dan passwordnya nim ya. Nama depannya Rahadian, passwordnya nim. Ya, sudah berhasil. Kemudian kita aktifkan sistem authorize ini, login lokal. Oke, sudah berhasil ya, kita coba. Oke, bisa dilihat di sini ada user access verification. Jadi di sini meminta user access terlebih dahulu gitu ya. Kita harus memasukkan username dan passwordnya. Berbeda dengan tadi, kita bisa langsung masuk ke routernya gitu ya. Kita coba, kita masuk dari ke router. Oke, sudah berhasil ya, bisa dilihat. Kemudian kita cek konfigurasinya. Ya mohon maaf, enable dulu ya. Config tab, kemudian show running config. Oke, seharusnya tidak di config ya. Oke, nah, show running config. Nah, bisa dilihat ya di sini tuh ada hostname-nya, sudah terlihat di sini. Nah, bisa dilihat ada username, nama, terus passwordnya. Ya. Di sini tapi si passwordnya itu masih telanjang gitu ya, jadi masih bisa dilihat sama orang gitu ya. Kita akan coba untuk menenkripsi gitu password tersebut agar tidak terlalu telanjang gitu. Jadi di sini tidak akan gamblang 2008-917 gitu ya untuk passwordnya. Oke, enter terus, enter sampai muncul. Nah, udah ya. Kita ke config terminal lagi gitu ya. Nah, udah di config, kita aktifkan service password encryption. Oke, sudah ya. Kita cek. So, running config. Nah, bisa dilihat di sini ada service password encryption, sudah aktif berarti ya. Bisa dilihat di sini. Ini berbeda bukan? Username tetap terlihat ya, Rahadian. Namun untuk passwordnya itu sudah dienkripsi, jadi tidak telanjang gitu ya. Berbeda dengan tadi. Sini masih bisa terlihat dengan jelas gitu passwordnya apa ya. Berarti konfigurasi pada router sekaligus pengamanan router itu sudah selesai gitu ya. Kita exit saja. Oh iya. Kita akan melakukan pada switch gitu ya. Oke. Username-nya tetap sama ya. Kemudian masukkan passwordnya 2008-917. Kemudian line console 0 aktifkan, lalu login lokal. Sudah berhasil. Kita cek lagi, exit. Oke, sudah ada ya user access verification-nya sudah muncul di sini ya. Sama seperti pada router tadi, kita akan enskripsi terlebih dahulu ya, karena masih telanjang. Terminal ya, bisa. Nah, kami terminal, lalu ke service password encryption. Oke, and kita cek show
running config. Nah, lihat ya, sudah di enkripsi gitu. Oke, kita akan melakukan router satunya lagi. Config username, passwordnya masukkan 2008-17. Oke, login kemana? Kita ke line console dulu, console 0, lalu login total, lalu ke N. Oke, sudah ya, user access verifikasinya sudah aktif. Kita akan enkripsi kembali gitu ya. Enable config terminal. Oke, service, password, encryption. Oke, sudah berhasil. Kita cek running config. Ya, sudah. Oke, sudah berhasil berarti ya. Penggantian nama dari router sudah, switch juga sudah, switch yang kedua juga sudah, terus sudah mengaktifkan user access, akses user authorize juga sudah. Mungkin selanjutnya kita akan membuat keterangan yang menyatakan bahwa hanya administrator yang dapat atau yang boleh mengubah konfigurasi perangkat. Kita mulai dari router lagi ya, masukkan yang tadi sudah dibuat. Masukkan privilege pathnya, lalu kita config ya, config terminal, lalu masukkan banner MOTD atau banner, lalu masukkan kata-katanya ya. Mungkin di sini saya akan masukkan selain administrator yang berwenang dilarang. Sudah saya sampaikan ya, selain administrator berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun pada perangkat. Jangan lupa tanda serunya. Agar lagi. Oke, kita cek. Bisa lihat ya, ini ada kata-kata selain administrator yang berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi, terus meminta user access gitu ya. Kita masuk ke switch 1, ke switch radian. Masukkan lagi username dan passwordnya, lalu kita aktifkan privilege mode-nya, lalu ke config terminalnya, masuk ke banner video sama seperti tadi, selain administrator yang berwenang dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun sudah. Dia masuk lagi config terminal banner MOTD selain administrator yang berwenang dilarang masuk
dan atau mengkonfigurasi apapun tanda seru. Ini ada apa? Oke, di sini ada tipe ya teman-teman. Ada banner MORD, harusnya banner MOTD. Banner MOTD. Copy saja ya biar cepat. Oke, sudah selesai. Oke, dilarang masuk dan atau mengubah konfigurasi apapun udah ya. Udah selesai berarti. Dari tadi kita sudah mengamankan ya, dari mulai mengubah nama router, nama switch, juga nama switch kedua, kemudian mengaktifkan user authorize sistemnya dari router switch yang kedua, kemudian juga memberi keterangan ya, kepada user lain agar selain administrator yang berwenang itu dilarang masuk atau mengubah konfigurasi. Oke, sudah selesai ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke proses static routing. Sebelumnya agar memudahkan kita buat dulu keterangan di masing-masing perangkat ini, IP-nya gitu ya. Nah, di sini ya, itu diminta untuk PC 1 166.125.x itu 2 digit terakhir nih. Oke. Minta itu 2008 917 berarti 166.122.55.17 gitu ya. Oke. 166 122.55.17 ya. Untuk fisik kedua juga oke, sama 166 122 17. Oke, ini juga sama. Selanjutnya untuk router ini kita jadikan default gateway-nya di masing-masing. Masukkan 166 kita akan coba. Lalu default gateway-nya ya, IP dari switch-nya ya, 166.155 ya. Oke. Ini posisi 2. Kita akan masukkan IP yang sama. Masukkan 166.122.55.1. Nah, lihat di sini 166.122.11. Oke, di sini salah ya. Kita atur kembali. Saya ini 17. Ya, 166.122.55.17. Nah, di sini ada keterangan this address is already used in the net. Jadi dalam kasus ini ya, dalam ketentuan yang Bapak Galura tentukan gitu ya. Jadi masing-masing PC ini memiliki
IP yang sama antara PC1 dan PC2, begitupun PC3 dan PC4. Nah, dalam kasus ini karena ini merupakan dalam satu jaringan yang sama, otomatis si IP itu harus unik gitu. Jadi misalkan di sini 166.122.55.17, mungkin di PC2-nya itu 166.122.55.17 seperti itu. Ya. Kita akan mengubah untuk PC2-nya, kita akan 18 ya. Untuk default GW-nya tetap sama. Oke, kita ubah keterangan di sini biar memudahkan. Untuk PC1-nya 166.122.55.17. Ya. Oke. Sudah ya. 166.122.55.17. Kita bisa terlihat 166.122.55.18. Oke. Berarti dalam kasus ini juga pada switch 2 dan PC3, PC4 pun harus unik gitu. Berarti PC4 kita ubah menjadi 18. Kita rasakan. 166.122.66.17. Ini ya default kita 122.66. Kita konfigurasi di sini, CLI. Bahagian 2008-2017 kita masuk, kita menambahkan masuk privilege, langsung ke config terminal, langsung ke INT interface VLAN 1 ya. Kita akan mengkonfigurasinya, lalu masukkan IP address-nya, IP address 166.122.55.1 ya. 255.255.0 no show. Kita aktifkan. Oke. Sudah aktif step to up, berarti kita cepat. Oke. Selanjutnya ke kedua. Perhatian. Oke, kita animakan config terminal VLAN 1. Oke, IP address-nya kita masukkan, IP address 166.122.661.255.255.255.0 no show. Tuh. Oke, start to up lagi, sudah selesai. Oke, sudah ya. Di sini bisa terlihat IP address-nya. Misalnya kita atur di router, bagian juga kita masukkan. Oke, enable, lalu config terminal, lalu kita atur switch pertama dulu, switch Radian. Berarti kita lihat ini masuknya ke FA 0/0, berarti interface FA 0/0. Oke, udah masuk. Lalu IP address kita masukkan 166.122.155.255.255.255.0 ya. No shoot. Oke, sudah. Bisa dilihat di sini. Di sini yang tadinya itu berwarna merah seperti ini ya, sudah mulai koneksi. Ya. Setelah terkoneksi itu akan hijau-hijau. Ya. Sambil menunggu kita konfigurasikan saja untuk ke switch 2-nya. Switch 2 itu menggunakan interface FA 1/0.
Oke, kita masuk berarti int fa 1/0. Oke. Salah, kita harus masuk ke config terminal terlebih dahulu. Oke, langsung ke interface fa 1/0. Oke, kita udah masuk, kita masukkan IP address-nya 166.122.66.1.255. Masukkan juga subnet mask-nya 0. Oke, no shoot. Oke, sudah berhasil. Stay to up ya. Oke, kita end saja. Oke. Kita lihat juga, kita cek. Ya, di sini sudah hijau dan di sini masih berwarna orange. Kita tunggu sebentar saja. Kemudian proses routing sudah selesai. Selanjutnya mungkin kita akan cek koneksi menggunakan perintah ping. Mungkin kita mulai dari PC 1, kita ping ke PC 2, lalu kita ping ke PC 3, lalu kita ping juga ke PC 4. Kita akan coba. PC 1 comment from, kita ping, lalu kita lihat alamat IP address-nya 166, IP address-nya 166. Oke, bisa terlihat ada balasan, berarti hubungan antara PC 1 dan PC 2 sudah terhubung dengan baik. Kita akan ping ke PC 3. 166. Tunggu sebentar. Oke. Bisa lihat di sini juga walaupun ada satu loss gitu ya, tapi koneksinya sudah lancar. Kita ping ke PC 4. 166.122.66.18. Oke. Biasanya akan RTO terlebih dahulu, tapi selanjutnya ada respon. Ya, terlihat. Oke, bisa dilihat. Oke, kita cek IP-nya. Oke, di sini terlihat 18 yang 66, yang ini sudah terekam dengan baik dan PC 2 juga sudah terekam. Coba kita ping switch-nya ya. Switch Radian kita switch kita ping. Ada balasan. Oke. Sudah ada balasan ya. Kita ping juga switch satu lagi. Ping 166.122.66.1. Oke, di sini sudah ada balasan. Kita cek lagi ARP-A. Oke, semua IP sudah terdeteksi. Ini merupakan IP default gateway dari switch Radian ya. Kemudian yang ini itu PC2, IP PC2. Kemudian yang 66.122.66.1 itu merupakan default gateway dari switch sebelah ya, switch yang kedua. Itu. Kemudian 166.122.66.17 merupakan IP dari PC 3, kemudian 166.122.66.118 itu merupakan IP dari PC 4 ya. Oke. Selain dari menggunakan ping juga kita bisa menggunakan simple PDU gitu ya untuk mengirim pesan ya. Kita mengirim pesan, apakah sukses? Sukses. Oke. Kita coba satu persatu. Sukses. Oke, sukses. Sukses. Sukses ya. Nah, jadi untuk menjawab untuk pertanyaan apakah hasil yang didapatkan karena konfigurasi pada poin 5, apakah PC dapat saling terhubung? Oke, jika menggunakan konfigurasi yang telah diberikan, artinya PC 1 dan PC 2 itu IP-nya sama, itu otomatis tidak dapat terkoneksi gitu ya, karena IP itu harus unik. Jadi masing-masing PC itu harus memiliki IP yang unik gitu ya. Seperti itu. Mungkin sekian simulasi atau demonstrasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan atau
keterangan yang kurang jelas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.